Bukannya aku nggak bisa lihat, tapi sesuatu yang harus terjadi memang harus terjadi kan. Oke, sebagai seseorang yang punya kelebihan It's okay. supranatural, apa kejadian paling supranatural yang pernah kamu rasakan? Itu kejadian supranatural yang aku tuh punya pengalaman yang kayak near death experience, kayak ketika aku sakit, itu kayak udah kayak ngelihat badan aku sendiri, ngelihat orang-orang sekeliling aku. Itu jadi kayak pengalaman supranatural untuk waduh, ini aku bisa kayak begini nih keluar dari ngelihat raga. Itu namanya astral projection juga kan. Jadi itu yang ngebuat aku kayak waduh, aku harus jauh lebih baik lagi nih di bumi ini sebelum aku dipanggil. Itu pengalaman supernatural yang menabok aku untuk menampar aku untuk jauh lebih baik lagi. Ketika aku sakit, aku bisa kayak keluar, waduh nih gue udah mati ya apa kayak. Nanti terus bangun ngos-ngosan. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat aku jadi lebih wise dalam hidup gitu. Jadi untuk berbuat baik lebih banyak. Karena dikasih lihat penampakan, ada kayak sinar lah, udah gitu. Ini loh ketika kamu sakit, orang-orang di sekeliling kamu ngumpul, itu kelihatan banget sih. Kayak, jadi kamu misalnya lagi tidur gitu. Lagi tidur gitu. Aku ngelihat badan aku sendiri ketika aku opname di rumah sakit. Aku ngelihat aku diinfus di badan aku penuh dengan tempel-tempelan seperti itu. Terus ngelihat mama ngeliatin aku. Hal-hal kayak gitu tuh yang gila. Gue ternyata kayak gini ya kalau near death experience, pengalaman yang mendekati seperti itu kayak koma lah apa. Wah ternyata seperti itu ya. Berarti kalau aku bangun, aku pengen lebih baik lagi nih. Kayak kesempatan kedua untuk aku seperti itu. Itu pengalaman spiritual sih sebenarnya. Ketika aku bangun, ketika aku sehat, aku mau berbuat baik lebih banyak lagi. Gitu, selalu kayak gitu. Kalau tidur suka sesak nafas, itu udah kayak duduk gak bisa nafas sama sekali. Itu ngebikin aku pas bangunnya untuk jauh lebih baik lagi dan lebih baik. Selalu kayak gitu, pengalaman spiritual. Ketika sesuatu yang ada di depan mata itu bisa kamu lihat gitu kan. Misalnya ketika kamu bisa melihat masa depan gitu contohnya ya. Walaupun mungkin gak jelas ya, sekelibat kan. Sometimes kira-kira itu kan apa sebutannya seperti kayak potongan-potongan gambar gitu ya. Potongan-potongan gambar. Dan misalnya kamu melihat itu sesuatu yang tidak baik. Bisakah itu sebenarnya dirubah? Bisa banget. Dengan apa? Dengan banyak ngelakuin perbuatan baik. Terus juga berdoa gitu ya, mohon perlindungan dari yang di atas apapun agamanya. Berbuat baik itu justru akan menghindarkan kita dari musibah gitu. Let's say contohnya papaku nih, aku cerita dikit tentang papa. Aku ngelihat papaku akan kecelakaan, kejepit di mobil box dan otaknya berantakan. Itu aku ngomong ke papa, "Pak, please Pak dengerin aku." Itu terjadi tahun 2008. Aku ngomong, "Papa tolong Pak jagain ya Pak. Aku takut banget nih, belum siap ketemu Papa. Belum siap ditinggalin Papa. Papa bakal kecelakaan di mobil dan segala macam." Papa nanya untungnya ya. Terus gimana Dek untuk ngehindarin itu gitu kan, dari nasib buruk jadi nasib baik. Aku saranin papa untuk bagi-bagi beras ke semua orang gitu kan. Terus papa lebih baik lagi, gak ngomel-ngomel lagi ke orang-orang gitu kan, karena temperamen papa kan beda ya. Terus udah gitu papa jauh lebih baik. Papa ikutin itu, ngelepasin binatang lah, ngasih orang miskin beras, pemulung dan segala macam. Thank God itu tidak terjadi, tapi tetap kejadian. Dia itu kecelakaan di motor. Thank God lagi cuma patah tulang, tapi selamat, hidup sampai masih bersyukur masih panjang umur sampai sekarang. Jadi aku membuktikan bahwa ternyata musibah itu bisa dirubah. Yang gede jadi kecil, mungkin yang kecil jadi enggak, tapi apapun yang harus terjadi mungkin memang terjadi. Cuma selamat, enggak di mobil box, enggak otaknya berantakan. Cuma terjadi dia naik motor terpelanting, patah tulang gitu, dan udah pasang pen. Itulah yang membuat jadi orang kalau ada musibah, kalau kita lagi kita berbuat baik banyak, berdoa, itu bisa ngerubah semua itu. Itu benar banget. Dan aku yang meyakini itu.
Setiap perbuatan baik pasti ada semacam mengcover karma gitu. Baiknya karma baik ya. lagi, iya. Oke. Bersyukur banget, aman sih. Iya, serem. Pokoknya kalau bisa lihat kayak gitu tuh serem banget. Pernah gak sih kamu kayak berdoa atau bertanya kepada yang memberikan gift itu ke kamu gitu, kepada Tuhan, ini maksudnya apa sih atau enggak, gimana caranya? Misalnya contohnya yang paling simpel deh, misalnya ketika kamu bilang kan kamu divonis dokter. Terus kan kamu juga pernah near death experience, berarti kan ini saat-saat ketika kamu di opnam, terus kamu melihat, berarti kan jiwa kamu keluar dari raga dan kamu melihat gitu. Dan nggak tahu, pernah nggak sih bertanya ini apa yang harus dilakukan atau bagaimana? I mean, I don't know yang bisa kamu lakukan. Aku nggak pernah terpikir sih untuk nanya kenapa dikasih gift kayak gini. Cuma aku menyadari bahwa diri aku sendiri dikasih gift gini, dikasih lihat penampakan dan pengalaman-pengalaman itu ya untuk mengemban misi sebenarnya. Wah, ternyata kalau punya kemampuan indigo, kemampuan supernatural, kita udah banyak nolongin orang nih gitu. Jadi apapun itu dengan kemampuan kita bantuin orang gitu. Dengan kita ngelihat, kamu hati-hati jangan lewat situ, ntar kecelakaan loh, kita ngasih tahu. Ya percaya apa nggak percaya terserah mereka. Jadi gift kita kita kasih tahu, kita share ke orang lain. Plus juga dengan materi yang udah aku dapat dari dunia supernatural, aku bagiin lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Bagiin ke masjid, ke gereja, segala macam. Aku selalu membagikan ke mereka. Jadi apa yang aku punya, materi apa tuh? Materi supernatural tuh maksudnya ilmu-ilmunya. Ketika bekerja di dunia supernatural, aku mendapatkan materi secara finansial dan segala macam. Ya, kirain materi bahan pembelajaran. Materi. Materi dan seperti itu, rezeki yang dari dapat yang aku kerja, aku bagiin lagi ke mereka. Jadi itulah ternyata Roy Kiyoshi itu punya visi dan misi humanis untuk nolongin orang bentuknya apapun itu. Dari vision lah, dari mata batin, dari uang yang aku punya lah, aku selalu share ke mereka, ke gereja lah, ke masjid lah, buat mereka semua. Jadi hidup tuh bermakna ya gitu. Dapat gift kita pakai, kita bagi ke orang gitu. Itu sih misinya Roy Kiyoshi seperti itu. Salah satunya bagi-bagi nasi padang. Iya, aku tahu banget. Iya, aku suka bagi-bagi nasi padang ke orang. Makan gratis buat ojol-ojol gitu. Makan gratis, sih makan gitu. Aku bawa kertas gitu. Oke sih, aku happy gitu ngelakuin itu. Selalu tetap berbuat baik ya. Selalu tetap berbuat baik. Apapun mau keadaannya. Panjang umurnya, mau pendek, nggak usah peduli. Yang penting berbuat baik sebelum terlambat. Karena ya seperti itu, aku memahami itu sih. Iya, betul. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Roy Kiyoshi? Asumsi yang salah sebenarnya lebih ke arah kayak ya itu tadi, balik lagi kita flashback, bukannya aku nggak bisa move on dari kasus itu, cuma asumsi orang pada kala itu tentang Roy Kiyoshi di tahun 2020. Ini Roy Kiyoshi nggak bisa lihat ya, ini Roy Kiyoshi narkoba, itu asumsi yang salah menurut aku. Ya itulah, kalau aku dikasih kesempatan untuk berbicara di sini, aku cuma pengen klarifikasi, bukannya aku nggak bisa lihat, tapi sesuatu yang harus terjadi memang harus terjadi kan, gitu. Dan ya mereka salah aja gitu, salah menilai. I'm not drugs abusement, bukan narkoba gitu sih. Aku bersih, nggak pernah nyentuh sabu inek dan segala macam, itu nggak pernah. Bener-bener pure, itu obat penenang, dan itu memang aku butuh dan tidak berani ke rumah sakit. Itu asumsi yang salah pada kala itu sih. Cuman sekarang aku ngerasa biasa aja sih, nggak ada asumsi-asumsi yang terlalu mengganggu. Kalau netizen komen itu nggak terlalu sih. Oke. Cuma itu aja sih. Iya, ada yang sempat berkomentar katanya harusnya kamu punya nasib baik, cuma katanya karena kamu mengubah wajah akhirnya nasibnya berubah. Itu asumsi yang salah banget sih. Aku nggak percaya tentang kalau diubah mukanya jadi jelek, nasibnya enggak sih. Banyak banget public figure yang ngubah dan operasi,
ini tetap biasa-biasa aja gitu, aman. Nasib kita bukan ditentukan oleh wajah kita ya. Nasib bukan ditentukan dengan wajah, tapi kerja keras, doa dan berbuat baik. Itu bisa ngubah. Iya, that's true. Sometimes ya kadang-kadang lucu juga sih kalau misalnya kita meyakini apa yang orang ucapkan kepada kita, nanti akhirnya ya kita jadi bingung sendiri karena yang satu bilang A, satu bilang B gitu kan. Yang paling penting ya apa yang kamu yakini aja. Iya benar. Ya tapi ada nih yang terakhir adalah aku juga ya bersyukur juga masih ada netizen yang komen-komen untuk ya kadang memberikan masukan. Aku pernah ngubah wajah aku jadi agak lebih panjang gitu di sini. Terus dibilang beauty blender, logo Arsenal dan segala macam. Aku koreksi, ternyata bener sih jelek. Wow. Jadi aku ngepotong itu, dagunya dibalikin normal. Oke. Ya bersyukur juga ternyata ada orang yang masih care, kasih tahu itu jelek. Ya udah aku jadi kayak lebih normal sekarang. Waktu itu panjang banget. Iya. Ada yang bilang tapi dagu. Kayak apa? Kayak beauty blender. Beauty blender, logo Arsenal, pick gitar itu loh yang itu. Terus aduh banyak banget deh meme dibuat meme itu. Parodi lucu-lucuan itu banyak banget tentang muka yang lonjong waktu itu. Iya. Iya. Gimana cara kamu berbesar hati? Sometimes kadang-kadang walaupun kita selalu memfilter ya, cuma kan begitu udah kebaca kan, at least udah masuk ke dalam pikiran nih. Walaupun kita nggak berpikir lama-lama, tapi kan sekilas 1-2 detik aja kan masuk ke pikiran, masuk ke perasaan. Iya. Ya gimana cara kamu mengolah hati kamu? Aku ya mengolah itu tuh dengan kayak seperti apa ya? Lebih ke arah kayak ada benernya, ada enggak. Oh ya udah jangan berdiam lama-lama di otak ini, kayaknya nggak ada benefit buat aku gitu. Jadi menetralisir toxic itu. Tapi kalau misalnya memang komennya itu memperbaiki aku, ya aku masukin seperti itu. Itulah cara memfilter pelan-pelan seperti itu sih. Jadi ini nggak usah dipikirin, ini cuma omongan menghina, ya udah. Oh ini masukan, gitu. Memfilter. Seperti itu, toxic, omongan orang gitu. Terus ya ada paranormal yang meramal Roy Kiyoshi pun aku memfilter. Yang baik diambil, yang enggak gitu. Oke. Ya tetap yang namanya filter penting ya. Iya. Bagaimanapun juga tetap kita yang mengendalikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Aku percaya sama law of attraction. Iya. Ketika kita mikirnya oke, semua baik. Ketika takut, itu menarik lagi yang ketakutan kita. Iya, betul. Aku percaya banget. Gitu, dan ya itu kan? terpancar dengan kata-kata kan. Misalnya kita bilang, aduh jangan sampai telat, amit-amit jangan telat. Tiba-tiba telat ya kan. Amit-amit jangan sampai putus, ternyata putus gitu kan. Iya, kita ngomong yang baik-baik lah. Untuk nanemin di mindset kita. Iya, karena apa yang kita pikirkan ditambah perasaan yang mendalam, ditambah kita ucapkan, waduh itu tiga-tiganya tuh selaras tuh. Jadi kalau kita udah berprasangka buruk, perasaannya juga buruk, terus kita ucapkan, wah itu semua makin cepat jadinya. Makin cepat jadinya. Iya. Tapi sebaliknya kalau kita berprasangkanya baik, kan, terus kita berharap yang baik, mengucap yang baik, hasilnya juga pasti baik. Hasilnya pasti baik juga. Oke. Ya, dan itu bisa dirasakan ya. Iya, bisa dirasakan. Kayak zaman dulu kayak sempat ada ini kata-kata khususnya Roy Kiyoshi apa sih? Saya mencium aroma. Oh iya. Saya mencium aroma kepahitan gitu. Aroma itu ya. Iya, sampai lupa ya. Saya mencium aroma. Oke. Seru ya. Seru. Tapi jadi jargon itu. Itu jadi ciri khas. Jadi ciri khas. Karena aku memang terkadang tidak pintar mengarang satu bahasa verbal. Jadi aku saya mencium aroma ini gitu. Nah, mereka langsung ngerti ini adalah sebuah vision dari bentuk penciuman seperti itu. Oke. Tapi ini bisa nggak sih ketika seseorang itu menutup sehingga orang lain nggak bisa menerawang? Maksudnya sometimes kan kalau kalau dihipnotis gitu ya, saya percaya orang nggak akan bisa dihipnotis kalau dia nggak membiarkan bener. Dia dihipnotis oleh orang gitu kan. Jadi kalau dia nggak mengikuti instruksinya atau nggak ngikutin aja gitu kan, orang nggak bisa masuk. Benar nggak? Benar banget. Ketika meramal orang yang skeptis, itu akan ada denial dan penolakan. Ketika itu terjadi, kita tidak bisa melihat dia.
langsung tertutup berat gitu. Jadi ya udah, jadi memang tidak ada persetujuan untuk dilihat seperti itu. Jadi tidak mengizinkan akses di dalam pikirannya untuk dibaca. Itu bisa banget, itu bisa banget. Dan berarti tetap ada akses ya, maksudnya tetap harus ada akses, harus ada persetujuan dari orang tersebut diizinkan. Ketika orang skeptis dari body language-nya, dari bahasanya, pola pikirnya pun udah kayak nutup gitu. Ketika kamu hati-hati, kamu mensnya parah ya gitu. Enggak, biasa aja gitu misalnya. Padahal sebenarnya dia kayak denial gitu loh. Nah makanya makin skeptis, makin orang skeptis nggak pengen dibaca, biasanya itu akan kayak nggak bisa dibaca sih. Itu sih, itu benar. Oke. Berarti itu juga cara kita untuk bisa memprotek diri ya. Betul. Nggak semua orang bisa dibaca. Tapi ketika dia mengizinkan baru. Iya, Roy, bisa nggak tolong liatin visionnya tentang ini gimana gitu. Nah, berarti kan ada akses untuk request dan diizinkan kan di situ. Kata-kata itu adalah the magic words-nya. Ketika orang kayak, masa sih? Ya itu udah denial. Gitu, berarti udah gak mau dibaca dan gak bisa dibaca. Itu sih. Kayak Google Drive yang terprotek ya. Butuh akses permission. Dan cuma orang-orang tertentu. Tapi kadang sayangnya gak semua orang mengerti akan hal itu. Akhirnya dibiarkan gitu aja. Jadi orang lalu lalang masuk. Dan lebih parah lagi, ada orang lain yang berniat jahat masuk, ninggalin hal-hal yang jahat, dan dia gak tahu itu sebenarnya ditinggalin di situ. Bener gak sih? Bener banget, itu bener banget. Menanamkan ke dalam pikiran orang tersebut kan. Bener, wah itu jangan deh, jangan amit-amit. Pola pikir orang yang tertanam di kita tuh wow. Gitu. Tapi kita punya kekuatan untuk mengusir hal tersebut. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Toxic hilang. Positif. Hempaskan semua. Oke.